Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isra Batit Baskara, NIM 2019-121 dari kelas 4A Ekonomi Publik. Baik, langsung saja ke slide yang pertama. Pada slide ini kita akan membahas mengenai apa pengertian dari pajak itu sendiri. Yang pertama, pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua, menurut PJA Andriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara atau yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum atau undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Jenis pajak berdasarkan sifat. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu, sehingga pajak tidak langsung dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau pembuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya seperti pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah. Kemudian ada pajak langsung, merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya pajak bumi dan penghasilan atau PBB dan pajak penghasilan. Jenis pajak berdasarkan instansi pemungut. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda tingkat 2 maupun Pemda tingkat 1. Contohnya pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, BPHTB, PBB atau pedesaan dan perkotaan, dan pajak daerah lainnya. Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, yakni DJP, contohnya PPN, pajak penghasilan atau PPH, PPNBM, Bea Materai, PBB perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Fungsi pajak. Fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan suatu perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi. Pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi. Fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain: pertama, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. Kedua, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang. Ketiga, pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri. Contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN. Dan yang keempat, pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Di Indonesia sendiri, pemerintah lebih menitikberatkan pada dua fungsi pajak, sebagai pengatur dan budgeter.
Pada slide terakhir ini mengenai apa saja kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada sektor pajak di tahun 2021. Pertama, menetapkan tarif bunga per bulan sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021. Yang kedua, menetapkan nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan 6 Juli 2021. Baik, itu tadi penjelasan dari saya mengenai kebijakan pajak. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.